aku Muti. Jadi aku akan membantu kakak nih untuk sharing tentang jurusan Silvicultur IPB ya. Ya, betul. Oke, jadi aku udah sama Kak Aurelia Aranti Vinton dari jurusan Silvicultur IPB. Angkatan berapa, Kak? Aku angkatan 2016. Oke, 2016. Lagi sibuk apa nih, Kak, sekarang? Ini abis baru aja sidang sih, jadi aku baru lulus. Iya. Terus lagi mau cari-cari kerja mungkin. Oke, selamat ya, Kak, udah sidang. Iya, terima kasih. Oke, oke, Kak. Sekarang aku pengen nanya nih tentang jurusan Silvicultur di IPB itu seperti apa sih, Kak? Oke, halo, Kak. Suara Eh, aku kedengar? iya, dengar. Ya. Oke, kalau silviculture itu sendiri ya, dia itu berada di bawah naungan Fakultas Kehutanan. Jadi di departemen, jadi Fakultas Kehutanan ini punya 4 departemen. Ada manajemen hutan, hasil hutan, konservasi, sama silviculture. Nah, kalau silviculture ini sendiri dia lebih fokusnya itu ke, kalau dari namanya ya, silvi dan kultur itu kayak budidaya pohon gitu. Jadi kita lebih kayak um, membudidayakan pohon untuk melakukan rehabilitasi seperti itu. Kalau secara garis besarnya. Oke, jadi lebih kepada bagaimana membudaya pohon gitu ya untuk konservasi ya. Mm, Nah, kalau mata kuliahnya nih Kak, apa aja? Kalau mata kuliahnya sendiri itu ada banyak sih, tapi menurutku yang paling unik, maksudnya yang beda nih dari yang lain tuh mungkin dasar-dasar reklamasi lahan pasca tambang sama genetika hutan mungkin itu yang paling berbeda gitu. Oke. Boleh diceritain Kak sedikit tentang mata kuliah itu kayak gimana? Nah, kalau dasar-dasar reklamasi lahan pasca tambang itu menurutku yang bikin dia unik karena kita nih bener-bener kayak mempelajari bagaimana kayak apa lahan-lahan marginal, terus habis itu kayak kita tuh menanam jenis-jenis tertentu, terus kayak bagaimana prosesnya kan nggak semua tanaman itu bisa langsung tumbuh gitu loh. Jadi kayak kita perlu melakukan pertamanya itu dari jenis tanaman apa dulu, terus itu kemudian berlanjut ke jenis tanaman apa kayak gitu. Jadi kayak unik aja sih menurutku, kayak ini nggak bisa didapetin di semua departemen, jadi kayak khusus di silviculture aja gitu kita belajar tentang ini. Mungkin itu sama Jadi, kalau kayak di kalau genetika hutan ini kita juga belajar kayak misalnya sequencing, terus kayak PCR. Kan kita juga sekarang karena lagi COVID ini lagi heboh gitu kan kayak PCR polymerase chain reaction itu. Nah, itu tuh sebenarnya nggak cuman buat bisa mendeteksi COVID aja, tapi juga kita bisa buat mendeteksi pokoknya berbagai sel makhluk hidup kayak gitu sih. oke, jadi itu ya yang khas dari silvicultur ini. Nah, pastinya Mm-mm. apa ya? Pas kuliahnya tuh nggak jauh dari praktikum ya. Iya, banyak banget praktikumnya. Kayak tiap minggu tuh pasti ada aja gitu laporan praktikum. Oke. Nah, boleh diceritain Kak kayak gimana gitu praktikumnya? Kalau praktikumnya sendiri itu karena banyak ya, jadi kan kita macam-macam. Kalau di semester 3, jadi gini, kalau di IPB itu kita semester 1 dan 2 itu kita masih tahap persiapan bersama. Kalau tahunku namanya PPKU. Nah, pokoknya di PPKU itu kita belajar kayak pelajaran SMA lagi gitu loh, kayak diulang. Kayak ada matematika, fisika, kimia, biologi, pokoknya diulang. Nah, terus sampai di semester 3, kemudian kita udah masuk ke departemen. Nah, di departemen ini baru kita kayak belajar bidang kita masing-masing gitu. Nah, kalau di silviculture sendiri, itu semester 3 kita belajar, ada pelajaran namanya dendrologi. Kalau ini buat semua fakultas kehutanan, jadi dari manajemen, konservasi, sama hasil hutan juga belajar. Nah, di dendrologi ini, kita belajar kayak lebih ke jenis-jenis pohon, terus jenis-jenis daun, kayak gitu. Jadi lebih ke daunnya kita belajarnya. Mungkin itu sih. Kalau praktikumnya sendiri, menurutku pinter-pinter kita manage waktu aja sih. Jadi karena laporan ini banyak, jadi kita perlu mempersiapkan diri gitu biar nggak telat ngumpulin laporan. Mungkin kayak gitu. Oke, yang paling berkesan nih Kak, praktikum apa? Praktikum paling berkesan mungkin reklamasi ya, menurutku sih dasar-dasar reklamasi lahan pasca tambang itu yang paling berkesan. Soalnya di sana juga kita kayak bisa dapetin bahan-bahan yang sebenarnya tuh mahal, tapi kayak dapetin cuma-cuma. Terus kalau nggak gitu bisa dipakai dengan pokoknya kayak kita create sendiri gitu dengan bahan-bahan yang lebih murah kayak gitu sih.
Jadi itu yang bikin berkesannya ya, dari sekian Mm-mm. banyak praktikum dan pastinya banyak laporan praktikum ya. Itu ditulis tangan nggak Ya, sih Kak? Atau ada yang ditulis tangan, ada juga yang diketik. Tergantung oh, mata kuliahnya gitu sih, beda-beda. oke, jadi nggak semua ditulis tangan ya. Nggak ada yang diketik juga. Oke. Nah, terus Kak, ada konsentrasi nggak di jurusan ini? Konsentrasi, mungkin ini ya, jadi tiap mau masuk ke semester 6, pas kita udah Hmm, mau tugas akhir, itu kita hmm, dibagi jadi ada 3 laboratorium. Jadi boleh hmm, laboratorium silvikultur, ekologi hutan, sama yang terakhir itu laboratorium hama dan penyakit. hmm. Jadi di laboratorium ini ntar kita memilihnya itu sesuai dengan pilihan tugas akhir kita nanti gitu. Kalau Oke. silviculture ini dia lebih kayak misalnya kita belajar ke kultur jaringan, ke Hmm, genetik atau ke rehabilitasi, pokoknya kayak gitu. Jadi kayak lebih ke individu tanamannya. Sementara kalau di laboratorium ekologi hutan itu kayak lebih ke ekologinya gitu. Jadi kayak kita misalnya melakukan analisis vegetasi gitu, kayak membuat hmm. plot kayak gitu-gitu. Terus kalau yang terakhir yang laboratorium hama dan penyakit itu kita bisa juga lebih ke serangganya, terus lebih kayak meneliti di laboratorium gitu. Jadi kayak di meneliti tentang jamur kayak gitu-gitu deh pokoknya. Terus bisa juga kalau itu masuk ke laboratorium kebakaran hutan kalau yang hama dan penyakit ini. Hmm. Perlindungan hutan namanya. Oke, jadi Gitu. seputar kehutanan itu pasti jadi kajian ya di sini ya. Ya, Hmm. Nah, Kak, pasti bidang apa ya? Bidang kajiannya tuh ke biologi gitu ya? ya kita lebih ke Atau gimana? biologi. Oke, Mungkin selain ya kalau biologi nih, Kak. kalau dari Departemen Manajemen Hutan sama hasil hutan dia Hmm. juga belajar ke kimia sih. Tapi karena aku Hmm. dari silvikultur, jadi aku lebihnya fokusnya ke biologi. Hmm. Oke. Nah, terus Kak, kita balik lagi ke 2016 gitu ya. Pengen tahu nih alasan dulu Kakak milih jurusan ini tuh kenapa? Kalau aku, sebenarnya ini tuh aku pilihan ketiga di IPB nih. Hmm. Pertama itu aku Hmm. pilih perencanaan wilayah dan kota UGM. Yang kedua Fakultas Hmm. Kehutanan UGM. Tapi aku emang Hmm. pengen masuknya ke kehutanan sih gitu karena sebenarnya ini agak-agak teoritis sih. Jadi aku Hmm. kayak pengen melakukan suatu dampak gitu loh untuk lingkungan karena kan sekarang kita lihat kayak perubahan iklim semakin pokoknya menjadi-jadi gitu kan tiap hari kayak semakin meninggi terus kayak climate change terus itu global warming kayak gitu-gitu makanya kayak aku pengen lebih fokus di bidang lingkungan kayak gitu supaya kayak bisa membuat suatu dampak untuk lingkungan secara lebih baik kayak gitu Oke, jadi pengen berkontribusi ya untuk lingkungan ya, yang jadi ya alasan kakak masuk ke kehutanan gitu atau silvicultur IPB. Nah, setelah iya kuliah betul dari 2016 gitu ya, kayak pasti banyak banget dong pengalaman yang udah didapat gitu ya, suka duka gitu ya di jurusan ini. Nah, boleh ya dibagiin banyak mungkin tipsnya nih untuk para maba gitu. Mereka harus kayak gimana sih biar bisa survive di jurusan ini? Mungkin kalau menurutku sih lebih ke manajemen waktunya ya. Jadi kamu harus bisa ngebagi kapan waktu buat organisasi, terus kapan kamu harus mengerjakan laporan praktikum kayak gitu. Jangan jangan cuma fokusnya kalau misalnya kamu organisasi cuma organisasi aja gitu kayak pelajaran kamu tinggalin tuh jangan kayak gitu. Jadi kayak kamu harus bisa membagi waktu kapan buat organisasi, kapan buat ngerjain praktikum, terus kapan kamu harus masuk kelas gitu. Jangan sampai karena organisasi kamu jadi nggak masuk kelas gitu kayak gitu Oke, pokoknya. oke, harus bisa menyeimbangkan lah ya, kayak. Betul. Oke, nah kalau jalur masuknya sendiri Kak di PB ini ada apa aja? Khususnya silviculture gitu. Sama kayak perguruan tinggi negeri lain sih kalau di Hmm. silviculture ini kita bisa masuk lewat SNMPTN, SBMPTN sama mandiri setauku kalau yang Hmm. umum ya. Terus mungkin ada Hmm. juga jalur BUD sama afirmasi, cuman aku kurang paham sih. Tapi yang jelas juga ada beberapa temanku yang kayak dari daerah, misal kayak dari Aceh atau Papua kayak gitu. Maksudnya emang daerah-daerah yang agak jauh gitu dari Jabodetabek itu mereka kayak ada jalur khusus BUD setauku. Jadi kayak dipilih gitu dari daerah. Oke, nah itu untuk informasinya bisa akses ke web mana Kak?
Iya, bisa langsung cek di webnya IPB langsung di kayaknya. Oke, pastinya juga informasinya terpusat di situ ya. Mm-mm, betul. Nah, kalau seangkatannya nih Kak, biasanya berapa orang sih Kak penerimaannya? Kalau seangkatan tuh, kalau tahunku itu ada 80-an, 80-an orang. Hmm, hmm. Tapi kayak Oh, beda-beda sih, kayak tergantung jumlah pendaftar juga deh mungkin. oke, jadi 80 orang lah sekitar ya kurang lebih. Mm-mm. Udah pasti persaingannya ini lumayan nih karena yang terima kurang dari 100 ya. Ya lumayan. Oke. Nah, Kak, aku mau nanya lagi tentang prospek kerja dan alumni itu biasanya kerja di mana, Kak? Kalau alumni sendiri, karena kita lulusan itu, kalau silvicultur bukan lulusan sarjana silvicultur, tapi kita lulusan Hmm, sarjana kehutanan. Nah, kalau dari sarjana kehutanan sendiri, aku melihat ya alumni-alumni itu tuh cukup banyak juga sih tersebar di beberapa lokasi gitu, nggak cuma kayak di swasta aja atau di pemerintahan, tapi ada juga yang di pemerintah. Jadi kita bisa jadi PNS ya udah pasti kalau itu. Terus bisa juga kerja di perusahaan kayak misalnya di bagian sustainability-nya kalau di perusahaan, terus di lembaga-lembaga asing, bisa juga di LSM, lembaga swadaya masyarakat. Kalau yang organisasi internasionalnya setahu tuh kita bisa di CIFOR, di Center for International Forestry Research, hmm. terus juga bisa di FAO. Alumni tuh angkatan belasan ada yang dia kerja di FAO, sempat kerja di FAO, terus sekarang udah dikerja di IRI, pokoknya kayak lembaga tentang padi gitu, kerja di IPPO. Jadi sebenarnya prospeknya macam-macam sih, tapi yang jelas mungkin bisa lebih ke bidang lingkungan secara internasional gitu kalau misalnya mau kayak gitu sih. Oke, jadi ternyata luas banget ya untuk prospek kerja ke depannya dari silvicultur IPB ini. Betul. Oke nih Kak, pertanyaan terakhir nih dari aku tentang rencana dan harapan nih Kak ke depannya. Boleh Kak di-share? Ya, kalau rencana mungkin setelah lulus ini aku pengen kerja dulu kali ya 1 sampai 2 tahun. Terus habis itu setelah itu lanjut studi. Terus selagi lulus ini aku juga kayak lagi membangun komunitas gitu, namanya Trihome Indonesia. Jadi di komunitas ini kita kayak lebih fokus ke bidang lingkungan. Terus juga kita membuka beberapa cabang di daerah, ada di Jakarta, Bogor, Solo, Padang, dan juga Indramayu untuk saat ini gitu. Mungkin buat Itu yang kepo-kepo bisa cek hmm, boleh. @trihome.id. Oke, itu komunitasnya untuk mahasiswa atau umum atau gimana Kak? Boleh dijelasin lebih? Hmm, lebih detail, kalau Hmm? komunitas sendiri sekarang sih isinya mahasiswa, tapi sebenarnya bisa buat umum juga. Jadi mungkin untuk kedepannya, tapi target kita sebenarnya untuk ini sih, untuk menyasar prospek mahasiswa, tapi seandainya umum Hmm. juga ada yang mau join, juga boleh. Oke, jadi mungkin teman-teman yang mau join gitu ya, boleh banget ya ke komunitasnya Kak Aurel ini. Tadi udah disebutin ya. Oke. Kak, ini ada pertanyaan juga dari teman-teman yang nonton. Cari dulu ke atas. Hmm. Coba cek. Oh ini. Dari Radesa Jaraki. Kak, bener nggak Fakultas Kehutanan IPB itu tingkat senioritasnya tinggi ya? Soalnya dengar-dengar kayak gitu. Boleh Kak dijawab? Hmm, sebenarnya sih iya sih, tapi kayaknya makin ke sini, tapi itu kayaknya nggak cuman kehutanan aja sih, maksudnya Hmm. emang mungkin karena dulu ya mayoritas itu kehutanan itu cowok, jadi karena Hmm. kalau cowok kan biasanya emang lebih keras gitu kan. Jadi sebenarnya nggak cuma Hmm. kehutanan aja sih, kayak fakultas teknik itu juga keras. Hmm. Kalau dibilang senioritasnya tinggi, ya iya sih bisa dibilang kayak gitu. Cuman karena makin kesini, makin perubahan zaman juga udah nggak sekeras dulu lagi sih. Kayak tahun di bawahku ini juga udah nggak sekeras itu sih, kalau aku lihat ya. Tapi emang Oke, kita jadi harus ini, waktu itu tahunku kita mosnya itu kayak ke hutan gitu. Jadi ada namanya hmm. hutan Gunung Walat di Sukabumi. Hmm.
Hmm. Oke. Dan itu jadi apa ya? Jadi tempat kita waktu kita untuk berproses dan pasti ke depannya malah jadi akrab gitu ya sama seniornya. Iya, Semoga kayak bisa gitu ya. sih. Oke. Terus ada pertanyaan lagi dari Silviti 310 Kak, kalau peluang kerjanya luas enggak? Tadi udah dijelasin lah ya, luas ya. Ya, jadi jawabnya Hmm. tadi. Mm-mm. Nah, oke. Segitu kan mungkin pertanyaan di live kita hari ini. Nah, untuk live mungkin statement atau informasi tambahan dari kakak untuk teman-teman. Apalagi ya? Oh, mungkin aku pengen ini sih sekaligus kayak promosiin. Jadi kalau di kehutanan ini kita punya organisasi internasional juga namanya International Forestry Students Association. Jadi ini IFSA atau yang tadi aku sebut itu adalah organisasi mahasiswa kehutanan yang lingkupnya itu secara internasional gitu, secara global. Jadi tiap tahunnya IFSA ada kegiatan tahunan, ada namanya Asia Pacific Regional Meeting itu untuk base-nya itu Asia Pasifik dan Oseania, ASEAN dan Oseania. Kalau yang satunya lagi itu International Forestry Student Symposium atau IFSS. Itu base-nya lebih kayak internasional. Mungkin itu sih, jadi kayak menurutku privilege kita bisa masuk ke kehutanan itu adalah salah satunya bisa punya teman mahasiswa yang juga gak cuma bisa di Indonesia tapi bisa di luar negeri juga. Gitu. Oke, keren banget ya ternyata ya. Jadi membuka relasi sampai ke luar negeri gitu ya. Mm, Oke, terima kasih nih Kak Aurel udah mau sharing dengan kita tentang pengalaman perkuliahannya. Iya, Terus pasti banyak banget sama-sama. informasi, terus apa ya, gambaran gitu untuk para syamaba tentang jurusan ini. Gitu. Terima kasih ya Kak Iya, Aurel ya.